Sebab dalam Islam tidak ada pernah orang mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, Rab. Itu yang saya pertanyakan sekarang ini kan. Ya, kalau begitu Anda berdebat saja dengan muslim-muslim yang pernah naik ke sini yang mengakui itu, Bang. Coba saya tanya dulu, Bang. Yang pertama itulah kan. Emang definisi Rob itu apa sih? Nah, Rab itu kan Tuhan. Kata Bahasa Rob itu bisa Indonesianya. nggak ditujukan kepada manusia? Yang tidak bisa lah. Nggak bisa, makanya saya bilang orang Islam, makanya kayak begini semua. Bang, di dalam Quran, Manusia itu paling tertinggi dikatakan orang itu hanya Tuhan, bukan Tuhan. ya masalahnya Anda bacanya pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab, itu masalahnya. Quran itu tidak ditulis pakai bahasa Indonesia. Quran itu ditulis bahasa Arab, betul? Ya, Di dalam Quran tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan. Yang ada kata Rob. ya. Nah, kata Rob itu dalam Quran ditujukan juga nggak kepada manusia? Tidak ada pernah kata Rob itu ditujukan kepada Ada di dalam surat manusia Yusuf tuh. ayat 23. Yusuf menyebutkan suaminya Zulaika itu sebagai Robbi. Muslim. Itu udah bosan itu kajian itu, Bang. Kajian itu udah bosan. Enggak. Sekarang, Yang jadi pertanyaan saya macam ini lah kan. Sebab dalam Islam itu saya dengar lah kan, ada juga mengakui Nabi Muhammad itu Rob. Itu masalahnya. Nah, jadi iya, kadang-kadang itu dalam yang apanya mengakui tadi itu, Bang. banyak yang menyesatkan. Bukan Soalnya apa kan menyesatkan. kadang-kadang dia mengaku Yang mengakui itu adalah orang-orang terpelajar, orang-orang Islam terpelajar. justru sebab itu kadang-kadang dia mengakui dia orang tasawuf lah, orang apalah. Nah, jadi itu. Jadi yang permasalahannya itu Islam tuh Islam tidak pernah menganggap Nabi Muhammad itu Rasul yang ada. Perintah Rasul Allah. Bang, yang Jadi menjadi kalau dikatakan masalah, Nabi Muhammad itu Rob, yang itu menjadi malah di situ. masalah, Anda tidak Nah, jadi tahu kebanyakan definisi di situ Rob itu tuh, apa. Itu yang jadi masalah. ya Arab itu kan Tuhan. Tuhan itu Bi- penguasa langit dan bumi. iya, tapi dalam Al-Quran Yang, Yusuf disem, menyebut yang, disem, seorang yang manusia disembah sebagai oleh manusia Robnya. nih. Di dalam Al-Quran, Yusuf menyebut suami Zulaika sebagai Robnya. Nah, bingung. Coba bacakan hadisnya lah. Coba itu tuh kadang-kadang Al-Quran dalam Al-Quran ya. Coba bacakan Al-Qurannya lah, hadisnya lah. Di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf berkata, Innahu Rabbi, sesungguhnya Rabbku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa maksudnya Robku yang telah memperlakukan aku dengan baik? Yaitu suami si perempuan itu. Yang menggoda si Yusuf untuk tidur bersama dia. Jadi Yusuf menyebut seorang manusia sebagai Robnya. Kenapa disebut sebagai Robnya? Karena suaminya itu adalah orang yang memimpin dia. Orang yang mengendalikan dia. Orang yang mengatur dia. Seperti itulah posisi Muhammad di dalam agama Islam. Allah adalah Robnya umat Islam, tetapi Muhammad juga Robnya umat Islam. Itu sudah Nabi diakui oleh Muhammad pakar-pakar agama Islam. Anda udah tahu apa? bukan begitu. Masalahnya yang mengakui tadi itu mungkin dia tidak mempelajari sedalam-dalamnya tentang Arab tadi Kok kan, nggak tentang memperdalami? tentang Justru Nabi yang tentang Rasul mengatakan itu. itu adalah seorang ahli mantik. Dan yang mengakui bukan satu dua. Seorang ustadz-ustadz besar yang mengakui itu. Belum ada Gimana? sejarahnya lagi Islam mengakui Nabi Muhammad itu Tuhan. Arab itu belum ada sejarahnya lagi. Iya, Itu makanya saya kalau apakan. belum ada itu akibat Anda selama ini nontonnya ngadu ayam.
Sering saya dengar edisi apalah kan yang memperming-perming membuatkan supaya Islam tuh jadi kacau jadi segala macam tuh kan. Bukan supaya jadi kacau, supaya Islam menyadari bahwa mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Bang Ibrahim Jeki, coba ya Bang ya, dengerin Bang. Kalau seseorang mengikuti hawa nafsunya, tahluk kepada hawa nafsunya, dikendalikan kepada hawa nafsunya, siapa yang menjadi robnya orang itu? Allah atau hawa nafsunya? Itu yang menataati yang Nah, mematuhi ditanya hawa itu kan, nafsunya itu ditanya, adalah orang-orang yang ditanya bukan itu. Misal ada seseorang, namanya taruhlah Udin. Si Udin ini tidak ya. patuh kepada Allah. Si Udin ini patuhnya kepada iblis. Si Udin ini tidak mengikuti Allah, tapi Ya. mengikuti iblis. Berarti siapa yang jadi robnya si Udin? Ya hawa nafsunya tadi lah. Tapi itu orang-orang sesat, bukan orang benar. Enggak, siapa yang jadi robnya dia? Ya robnya tadi orang-orang sesat tadi kalau orang sesat tadi bisa robnya tuh bisa robnya semacam berhala segala macam itu kan namanya orang-orang sesat. Iya, dia menjadikan iblis sebagai robnya karena dia mengikuti si iblis itu, betul? Sama seperti umat muslim Ya. menjadikan Muhammad sebagai robnya karena umat muslim mengikuti Muhammad. Itu makanya dikatakan itu orang-orang sesat. Umat muslim itu Allah tidak tidak mengikuti Allah Allah. Subhanahu wa taala Tenang, itu tidak tenang, pernah sebentar, memerintahkan sebentar. itu. Umat muslim itu tidak mengikuti Allah. Umat muslim itu mengikuti Muhammad. Bahkan Allah mengikuti Muhammad. Gimana Anda itu? Nah, bukan. Itu yang salah itu yang salah framing itu di situ kan dikatakanlah Pak Ibrahim umat Islam Jeki. mengikut Nabi Muhammad. Yang diikuti Nabi Muhammad dan diikuti umat Islam itu perintah Nabi Muhammad yang berdasarkan daripada Allah. Itu yang Oke, diikuti bukan oke. Nabi Muhammad dituhankan. Baik, sekarang saya tanya. Menurut Allah, darah itu haram nggak dikonsumsi? Haram. Haram. Menurut Muhammad? Haram juga ya. Halal Enggak boleh. gimana? Menurut Ada umat Muhammad, Islam mengkonsumsi darah darah. itu kalau diminum, darahnya dia kalau diminum, orang masuk surga. Gimana? Makanya saya bilang umat muslim itu menjadikan Muhammad sebagai robnya. Bahkan Allah saja tidak didengar oleh umat muslim. Karena umat muslim lebih patuh, lebih taat kepada seorang manusia ketimbang kepada Allah. Bahkan Allah saja ngikutin Muhammad. Gimana? Jadi Tuhannya Allah itu ya Muhammad itu Tuhannya. Gimana? Oh. Jadi kalau bawa permen-permen itu memang Kok framing? Bang Jeki. luar biasa Coba rupanya. dengerin ya, Bang Ibrahim Jeki, dengerin. Benarkah istrinya Muhammad sendiri berkesaksian bahwa Allah begitu sigap, begitu cepat kalau menurutin hawa nafsunya Muhammad? Allah itu sangat gesit, sangat cepat dia kalau menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang, Tuhannya Allah ya Muhammad juga. Allah itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad. Gimana? Mana Anda ini? Coba Anda bantah saya, silakan. Siapa muslim yang bisa membantah saya? Itu kemantahan. Cuman kita kan pertimbangkanlah baik-baik kan gitu kan. Jadi kalau kita framing-framing semacam tadi itu kan sebab hadis itu turunnya kan ada sanad-sanadnya, ada dasar-dasarnya turunnya. Oke, Nah, jadi pun pelajar juga tentang itu kan. Apakah Anda tahu bahwa Aisyah berkata bahwa Allah begitu sigap, begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad? Ya Aisyah itu kan orang biasa juga. Yang ditanya bukan itu. Apakah Mungkin juga Anda dia salah tahu? Gini, pikirnya. oh berarti Aisyah sesat. Ya. Sesat. Oke, coba buat pengakuan Anda.
berarti Aisyah sesat, betul? Ya kalau dia mengatakan macam itu berarti dia sesat. Betul, dia mengatakan demikian. Bahwa menurut dia, Tapi dia Allah sesat. Sebab di zaman itu, di zaman sesat. Nabi itu ada panas, maka dia berkata begitu. Baik, jadi istrinya Muhammad yang bernama Aisyah adalah orang sesat, betul? Bukan begitu, Edes. Bukan begitu, Nah, bukan orang sekarang bukan sesat. begitu, tadi Dia begitu, manusia, sekarang kan bukan. manusia biasa. Nah, Saya dulu, tidak dengar. dia kan manusia biasa. Manusia Saya tidak tidak ada tanya sesatnya, ada begini, benarnya. Ibrahim Jeki. Saya Itu tidak tanya masalahnya dia cerita itu kecemburuan dia. gini. Saya tidak tanya dia itu manusia biasa, manusia Wonder Woman. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, betulkah statement dia bahwa Tuhannya Muhammad begitu cepat menuruti hawa nafsunya? Salam ya. Iya. Ya, ulang lagi kembali. Ada tamu. Aisyah Bentar. berkata bahwa Tuhannya Muhammad itu sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Jadi Allah itu tidak lain tidak bukan kerjanya nurutin hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Tuhannya Allah itu ya Muhammad, gimana? Orang Muhammad perlu apa saja langsung Allah menurutinya. Itu kata Aisyah. Aisyah yang bilang begitu, istrinya sendiri. Apakah ketika dia menyatakan yang demikian itu berarti dia sesat? Macet. Makanya sesal. Gimana? Ya sesal lah. Sesat. Sebab dia manusia Aisyah, biasa, teman-teman. manusia Sesat. luput dari Sesat. Namanya orang lagi cemburu, lagi panas-panasnya, pastilah ngomong dia yang bukan yang nggak patut diomongkannya. Oke, berarti kurang ajar ya Aisyah ya? Bukan kurang ajar, bukan begitu. Dia manusia tuh, Edis, termasuk di sini termasuk kita semuanya nih kan. Ada kalanya sesatnya, ada kala benarnya. Bukan semuanya disalahkan, enggak ada, bukan begitu. Oke, baik. Nah, Berarti cuman Anda cuma mau satu tuh. berarti Anda mengakui bahwa Aisyah sesat, oke? Contoh macam Enggak, tadi lah jangan kan. jangan dulu Edis sebentar. Ibrahim katakan, Jeki, biar enak kita. Berarti Anda mengakui bahwa Aisyah adalah orang yang sesat. bukan orang sesat. Itu yang Sekarang salah. Itu bukan fitnah, itu sesat, yang tadi premingkat. sesat. Tadi sesat, sekarang bukan sesat. Sekarang sesat, sekarang bukan. Pantas Yang Anda salah itu masih bukan itu. Islam. Yang saya katakan sesat itu bukan semuanya. Mungkin ditentang itu satu permasalahan. Oke, dalam hal itu Aisyah sesat. Iyalah. Iya, baik, ayo akui. Ayo buat pengakuan sekarang. Saya mengakui. Ya Romel lah macam tuh. Nggak berani. Aduh. Oke lah, Pak Ibrahim Jeki, jangan dipaksakan lah ya. Intinya, saya sudah menyampaikan kepada Anda dalil-dalilnya secara kaidah bahasa bahwa Robnya umat muslim itu adalah Muhammad. Bahkan Robnya Allah ya adalah Muhammad. Kenapa? Karena Allah itu kerjanya tidak lain tidak bukan nurutin hawa nafsunya Muhammad. Kata siapa? Bukan kata Edis TV, kata Aisyah istrinya Muhammad sendiri. Ya. Oke. Lu kok geleng-geleng kepala? Kalau Anda menuruti hawa nafsu Anda terus, maka Anda disebutkan oleh Al-Quran menjadikan hawa nafsu Anda sebagai Tuhan. Betul? Ya. Nah, begitu juga Allah selalu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang, Allah menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Gimana? Duh, malah ketawa gimana? Logis nggak penjelasan saya?
Ya logisnya masuk akal sama Edis sama umat Islam nak masuk itu, Des. Iya, karena umat Islam sering benturin kepalanya ke ubin. Gimana mau masuk akal? Malah Jadi ketawa. preman-preman Edis itu katakanlah kan. Edis Bang, belajar. Pak Saya dengar Ibrahim selama ini Edis Jeki, apa kan. saya tidak... Sering juga saya apa nih kan. Hmm. Sering saya nengok-nengok ini kan. Cuman saya kan mau naik juga kan jarang saya naik kan. Dulu pernah naik tapi nggak bisa masuk juga kan. Makanya sekarang saya bilang kalah. Apalagi kadang-kadang kan macam ada yang mengaku-ngaku ini dari tasawuf lah, mengaku mengiyakan semuanya kan. Itu saya heran kadang-kadang kan. Begini, Ibrahim Jeki. Kalau kita berbicara, kita harus punya dasar atau punya dalilnya. Betul? Ya, Betul? Coba, di ya, bagian ya. mana pernyataan saya itu yang tidak benar? Jangan cuma ngomong nggak benar saja. Gampang kalau cuma begitu. Buktikan ketidakbenarannya. Secara kaidah bahasa. Begitu. Saya tidak mengatakan bahwa umat muslim menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta langit dan bumi. Tidak. Umat muslim tidak pernah menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta. Tetapi umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Sama seperti orang yang membuat hawa nafsu sebagai Tuhannya. Itu bukan berarti dia membuat hawa nafsu sebagai sang penciptanya. Tidak. Bahkan ada orang-orang yang menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Dia tidak menganggap iblis itu sang pencipta. Tidak. Tetapi dia jadikan iblis Itu itu kan ada Tuhannya. Itulah yang dilakukan muslim kepada Muhammad. Bahkan itu kan tidak, dilarang. dengar, tidak ada Itu kan yang lebih, dengarkan, tidak ada yang lebih mempertuhankan seorang manusia di muka bumi ini selain daripada umat Islam. Contoh, banyak orang mempertuhankan Sai Baba. Banyak orang mempertuhankan siapa? Mukidi dan lain sebagainya. Tidak sampai saya dengar berita mereka minum kencingnya Sai Baba. Tidak sampai saya dengar mereka berebutan air ludahnya Sai Baba. Cuman orang Islam lah yang rebutan ludahnya Muhammad. Ludah Muhammad. Membawa barokah ini ludah Muhammad. Jadi umat muslim itu telah mengkultuskan Muhammad dan keluarganya Muhammad. Coba kalau ada cucu Rasul, orang mengaku cucu Rasul, turunan Muhammad. Umat muslim langsung, ini tangan Rasul. Nih, cucu Rasul, cucu Rasul. Itu. Kalian mengkultuskan Muhammad dan keluarganya. Itulah yang umat muslim lakukan. Makanya saya panggil itu kepada kalian. itu Keluarlah kalian itu hanya daripada penghormatan, Edis. kesesatan. Itu penghormatan. Bang, kalau penghormatan, ini contoh penghormatan. Orang lewat, kita hormat, kita respect kepada dia. Tapi kalau kencingnya kita minum, ludahnya kita rebutin, keringetnya kita ambil jadi parfum, itu bukan penghormatan, itu pengkultusan. Gimana? Anda bisa nggak contoh begini, presiden lewat. Sebentar, sebenarnya presiden lewat. Anda memberikan posisi badan yang hormat. Anda duduk yang bagus, santun di hadapan seorang presiden. Bicara juga yang santun. Tapi kalau presiden kencing, Anda tampung. Kencing, Pak Presiden. Minum. Wah, enak kencingmu Pak Presiden, enak. Itu bukan lagi menghormati, tetapi itu sudah mengkultuskan. Nah, itulah yang umat muslim perbuat sama Muhammad. Makanya saya bilang umat Islam itu penyembah Muhammad. Gimana? Itu saya bilang itu sekadar penghormatan. Jadi itu tuh bukan disuruh pula pada umat Islam yang lain. Sekarang saya tanya, kencingnya Muhammad diminum nggak? Nggak ada umat Islam yang minum. Coba dengarkan saya. Nggak ada umat Islam yang minum tuh. Nggak ada diminum tuh. Tidak ada, makanya. Itu kalau yang minum tuh jangan dibawa ke nama Islam. Itu kan itu penghormatan, bukan jatuhnya bukan Islam. Nggak ada orang Islam yang minum. Tidak ada minum kencing Muhammad. Baik. Sungguh-sungguh nekat yang luar biasa ya. Baik. Selama Anda jadi orang Islam, Pak Ibrahim, Anda tidak pernah dengar kencingnya Muhammad diminum?
Tidak pernah saya minum kencingnya itu. Bukan Anda kan nggak hidup sejaman dengan Muhammad. Kan Muslim nih, Islam nih kan banyak Islam yang ada nih kan. Iya, begini. Itu kan cerita sanatnya semasa kejadian itu. Ah, Bukan diarahkan, bukan disuruh giliran. minum. Berarti Enggak, makanya itu. saya bilang sudah waktunya umat muslim membuang hadis-hadis ke tong sampah. Saya heran loh sama kalian ini. Kalian percaya hadis, giliran ditunjukkan isi hadis, kalian bilang, oh itu kan isinya, itu kan. Gimana? Di dalam Itu cerita, sama dengan itu di kan dalam kejadian. literatur Islam, kencingnya Muhammad itu diminum. Bahkan orang yang meminum kencingnya Muhammad katanya tidak akan sakit perut untuk selama-lamanya. Ah, coba carikan hadis berapa orang yang minumnya kencingnya itu. Atau Baik, ada perintah lah. baik. Apakah benar kencingnya Muhammad diminum? Perhatikan. Pernah saya kuit dong. Waduh, ada musiknya ini yang saya tidak senang ya. Kencingnya Muhammad itu diminum, perhatikan. Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya pernah kencing berdiri satu kali. Alasannya dua. Pertama, Sebentar ya. Apakah kencingnya Muhammad diminum? Perhatikan. Sabar nih. Ini banyak ulama yang mengatakan Muhammad itu kencingnya diminum, perhatikan. Nabi setiap malam pipis di satu bejana. Bejananya itu ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi, seni Nabi, maaf, tidak boleh diinjak manusia, tidak boleh terinjak tidak boleh terinjak. Karena yang tahu buangnya ya Nabi. Nah di saat itu satu malam, Nabi besok paginya belum buang, Nabi ngajar dulu. Nabi ngajar, selesai ngajar, Nabi ngambil, Nabi mau buang. Begitu lihat di bawah udah nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi SAW. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Dikeluarin, ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya udah gak ada. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka, dosa. Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Minum kencingnya Muhammad, bukan satu dua riwayat yang menyebutkan kencing Muhammad diminum. Makanya saya bilang, umat Islam itu adalah umat pengkultus manusia namanya Muhammad. Mana? Kan ada perintah itu. Perintah kan ada. Ya memang diperintahkan untuk mengkultuskan, untuk mengikuti Muhammad. Makanya saya bilang kalian ini Ya, adalah satu minum kencing tadi kan ada. kaum yang terjebak kepada pemujaan pengkultusan Muhammad. Itu penghormatan, Edis. Ya sudah, belajar lagi lah agama Nabi Islam. Muhammad. Belajar lagi agama Islam nanti. Saya kena kasih naik yang lain dulu ya. Oke?